singkat Tarekat Naksabandiyah. Tarekat Naksabandiyah adalah salah satu tarekat utama dalam tradisi tasawuf Islam, yang memiliki akar yang dalam dan sejarah yang panjang. Sejarah tarekat ini dimulai pada abad ke-12, dengan pengaruh dari tokoh-tokoh seperti Yusuf Hamdani dan Abdul Khalik Gajdawani. Mereka adalah pemimpin spiritual awal yang menekankan praktik-praktik tasawuf, khususnya dalam hal meditasi dan doa yang hening. Pada abad ke-14, tarekat ini diberi nama Naksabandiyah setelah Bahauddin al-Bukhari an-Naksabandi, yang dianggap sebagai pendiri atau pemimpin awalnya. Nama Naksabandiyah memiliki beberapa makna yang mencerminkan aspek kreatif dan transformasi dalam praktik tasawuf. Selama perkembangannya, tarekat Naksabandiyah bercabang menjadi beberapa sub-tarekat yang masing-masing mengikuti pemimpin spiritual yang berbeda. Ini mencerminkan dinamika dan keragaman dalam pendekatan spiritual yang diikuti oleh para pengikut tarekat ini. Tarekat Naksabandiyah dikenal sebagai salah satu tarekat sufi yang agung dalam Islam Sunni. Mereka menekankan pentingnya praktik zikir, meditasi, dan pematuhan terhadap ajaran Islam sebagai cara untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi dan mendekatkan diri kepada Allah. Sejarahnya mencerminkan peran penting tarekat dalam mendidik dan membimbing individu dalam perjalanan mereka menuju kedekatan spiritual dan pemahaman yang lebih dalam tentang agama Islam. Tarekat Naksabandiyah, sebagai salah satu tarekat tasawuf dalam Islam, memiliki sejumlah ajaran pokok yang menjadi prinsip-prinsip utama yang diikuti oleh para pengikutnya. Berikut adalah penjelasan tentang ajaran-ajaran pokok dalam tarekat Naksabandiyah. 1. Tobat atau pertobatan adalah salah satu ajaran utama dalam tarekat ini. Ini mencakup pengakuan dosa, penyesalan yang tulus, dan niat untuk memperbaiki diri dan kembali kepada Allah. 2. Uslah pengasingan diri. Pengasingan diri dari keramaian manusia adalah praktik yang dianjurkan dalam tarekat ini. Ini membantu individu untuk fokus pada ibadah dan perjalanan spiritual mereka dengan lebih mendalam. 3. Zuhud ketidakmaterialisan. Konsep zuhud mengajarkan untuk tidak terlalu terikat pada kekayaan dunia dan materi. Para pengikut tarekat ini diajarkan untuk hidup sederhana dan tidak terlalu mengikuti nafsu duniawi. 4. Takwa. Takwa adalah ketaatan kepada Allah. Ini mencakup pematuhan terhadap ajaran-ajaran Islam dan menjalani kehidupan yang penuh kesadaran tentang Allah. 5. Qanaah, menerima kehendak Allah. Qanaah berarti menerima keputusan Allah dengan hati yang lapang. Ini mencakup sikap rela terhadap apa yang Allah tetapkan dalam hidup seseorang. 6. Taslim, berserah diri. Taslim adalah prinsip untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ini mencakup pengakuan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah, dan individu harus menerima dengan tulus. Selain 6 pokok ajaran ini, tarekat ini juga mengenal rukun 6, yang mencakup aspek-aspek seperti ilmu, penyantun, kesabaran, rela terhadap takdir Allah, ikhlas, dan berakhlak baik. Selanjutnya, terdapat juga 6 ketentuan yang menjadi pegangan, termasuk makrifat kepada Allah, yakin, sikap murah hati, kejujuran, rasa syukur kepada Allah, dan tafakur atau introspeksi diri. 6 kewajiban yang harus dikerjakan dalam tarekat ini mencakup praktik-praktik seperti zikir kepada Allah, meninggalkan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan ajaran agama, menjauhi perhiasan dunia, mempraktikkan ajaran Islam dengan penuh dedikasi, berbuat baik kepada makhluk Allah, dan berusaha melakukan perbuatan baik serta meninggalkan yang jahat. Penting untuk dicatat bahwa salah satu aspek yang sangat penting dalam tarekat Naksabandiyah adalah praktik zikir, yang dapat dilakukan secara individu atau dalam jamaah. Zikir dilakukan dengan menyebut nama Allah atau kalimat tauhid, dan tujuannya adalah mencapai kesadaran langsung tentang Allah serta kedekatan spiritual yang lebih dalam. Sejarah singkat tarekat Naksabandiyah.